Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia atau proses sesuatu yang alami yang menyebabkan kerusakan pada kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran ini dapat berdampak negatif pada kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya, serta mengganggu fungsi alam lingkungan. Yang paling terasa dari dampak pencemaran lingkungan adalah pemanasan global, di mana suhu bumi yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, dari berkat pencemaran hingga alam tak mampu dimanfaatkan. Dari faktor korporasi yang mencemari lingkungan, menuju pada kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas industri dan bisnis yang tidak bertanggung jawab. Korporasi, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, pertambangan, energi, dan pertanian, seringkali menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan karena skala operasionalnya yang besar dan dampaknya yang besar. Contoh-contoh yang disebabkan oleh korporasi. Yang pertama yang kita ambil adalah kasus kebakaran hutan dan lahan Pemadaman dilakukan tim pengendali yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan yang berulang setiap tahun, terutama 2015 dan 2019. Korporasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan lainnya di Sumatera dan Kalimantan, terutama seperti tadi di tahun 2015 dan 2019, dengan adanya kebakaran hutan dan lahan seringkali disebabkan oleh praktik pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan hutan industri dengan cara membakar. Yang kedua, kasus pencemaran Sungai Citarum. Tersebar di sepanjang aliran Sungai Citarum yang melintasi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Retail dan industri lainnya di sekitar Citarum, Jawa Barat. Sungai Citarum salah satu sungai yang paling tercemar di dunia akibat limbah industri yang dibuang tanpa pengolahan. Ratusan pabrik yang beroperasi di sekitar sungai ini membuang limbah beracun ke sungai. Selanjutnya, dari faktor individu yang mencemari lingkungan dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dari cor-coran beton yang merugikan lingkungan sekitar dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Sampah plastik seperti botol, kantong, dan bungkus makanan lainnya sering dibuang ke sungai, parit, atau jalanan oleh individu yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan sampah plastik menjumbat saluran air dan menyebabkan banjir saat hujan deras. Selain itu, sampah plastik mencemari sungai dan laut dan merusak ekosistem yang berada di laut dan merusak terumbu karang. Yang kedua, pembakaran sampah. Depan rumah angkat sampah. Sampah, terutama sampah rumah tangga seperti plastik, kertas, masih sering dilakukan oleh individu untuk mengurangi tumpukan sampah. Dampaknya pada pembakaran sampah adalah menghasilkan polusi udara termasuk emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, dan partikel halus yang dapat merusak kesehatan pernapasan manusia. Yang ketiga, penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan. Banyak individu di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan Karawang memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum, meskipun jarak yang ditempuh cukup lumayan pendek. Sehingga para individu itu bermalas-malasan dan menggunakan kendaraan pribadi dan menyebabkan kemacetan. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan meningkatkan gas emisi rumah kaca dan polusi udara, terutama dari kendaraan berbahan bakar fosil. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan individu yang melanggar nilai-nilai Pancasila merupakan tindakan yang bertentangan dengan landasan moral dan etika bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya.
nilai Pancasila yang kita langgar, termasuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pencemaran lingkungan baik oleh korporasi dan individu menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan dan keadaban terhadap sesama dan alam. Tindakan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pencemaran lingkungan juga merusak rasa persatuan karena dampaknya yang merugikan seluruh masyarakat. Tindakan ini dapat memicu konflik antar komunitas, terutama ketika satu pihak merasakan dampak negatif dari polusi yang ditimbulkan oleh pihak lain. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korporasi besar sering sekali melakukan pencemaran tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat lainnya, contohnya masyarakat miskin atau kelompok rentan. Dan ini adalah suatu bentuk tidak keadilan sosial karena sering kali masyarakat yang kurang mampu yang paling merasakan efek buruk dari pencemaran lingkungan seperti air yang tercemar atau udara kotor yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan korporasi. Korporasi yang membuang limbah sembarangan atau individu yang tidak peduli terhadap lingkungan melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan untuk kesejahteraan bersama.